Takbir! 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 Sekali lagi kami hadir ke sini semata-mata karena iman. Yang kedua karena semata-mata cinta, ya, saling bersaudara sesama muslim dan juga sesama anak bangsa. Jangan kamu itu mencaci maki para sahabatku. Jangan kamu mencaci maki para sahabatku. Ya, di dalam kelanjutan hadis itu, karena demi zat yang jiwaku Muhammad di tangannya, di tangan Allah SWT. Andai salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka pahalanya tidak akan sampai setara dengan pahala satu emut satu para sahabat. Selanjutnya kepada Ustadz Irwan Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kami bersama dengan jajaran, ya, pengurus KPAU dan juga para tokoh dan juga ormas Islam dan juga para ulama, ya, hadir ke sini semata-mata karena iman, ya. Sekali lagi kami hadir ke sini semata-mata karena iman. Yang kedua karena semata-mata cinta, ya, saling bersaudara sesama muslim dan juga sesama anak bangsa. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini, ya, kami menasehatkan kepada Bapak Mahfud MD, ya, tentang ceramah beliau di Masjid UGM dan juga tulisan beliau yang terbaru, bahwa beliau menyebut, ya, haram hukumnya mendirikan sebuah negara layaknya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau menegaskan nggak bisa, dilarang, nggak boleh, haram hukumnya. Jelas sekali menurut beliau. Nah, dari beberapa penjelasan beliau ada 2 poin yang saya soroti letak kesalahannya beliau ini. Yang pertama, beliau memahami, ya, pernyataan tersebut karena wahyu itu sudah tidak turun lagi kepada kita, ya, sehingga kita ini tidak bisa mendirikan negara layaknya seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ya, karena sekarang ini banyak hal-hal yang baru, tidak bisa dicari solusinya dari wahyu karena wahyu sudah tidak turun lagi. Ya, 2 hal ini kalau saya lihat itu. Maka jawaban kami yang pertama, ya, Bapak Mahfud yang kami cintai, ya, jadi memang benar, ya, Nabi SAW ini telah meninggal, wahyu tidak turun lagi. Tapi kita ini dibimbing oleh wahyu yang berupa Al-Quran dan Sunnah yang telah dibukukan oleh para sahabat dan juga para ulama. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, taraktu fikum ayyuhan nas ma ini tasamtum bih falan tadhillu abada, kitabullah wa sunnatun nabiyyi. Ya, subhanallah. Ya, aku telah meninggalkan di tengah-tengah kamu wahai manusia apa-apa yang jika kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya, di sini pesan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencukupkan lan tadillu abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya, dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Ya, tentu ini adalah wahyu dari Allah SWT. Ya, maknanya adalah Allah SWT telah mencukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak usah bertanya kepada negara Amerika, gitu ya. Tidak usah bertanya kepada negara Cina atau Xi Jinping, ya. Ya, tidak usah, gitu ya. Malah menurut lantadillu abadan, ini adalah kebalikannya itu, kalau tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, maka akan terjadi kesesatan. Maka kalau bertanya selain kepada Al-Quran dan Sunnah, subhanallah, akan tersesat. Tapi kalau kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti akan diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Yang kedua, Al-Quran atau wahyu ini sudah diturunkan sempurna oleh Allah SWT. Allah ridha kepada Rasulullah, Allah ridha umat Islam ini cukup hanya dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh menambah lagi. Ya, yang ketiga,
ya kita memang tidak usah menunggu wahyu lagi. Tidak usah menunggu Jibril, kita malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu atau bertemu dengan nabi yang baru. Tidak perlu. Karena Al-Quran dan Sunnah ini sudah dibukukan dan bisa tadi itu menjawab semua permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Yang pertama, ya. Yang kedua, Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita, sebagaimana yang disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus beliau ini ke Yaman. Ya, wahai Mu'adz, kalau kamu menemui permasalahan ya di kota Yaman nanti, ya, bagaimana kamu itu menyelesaikan dengan hukum? Ya, Mu'adz mengatakan, ya, aku akan menyelesaikan permasalahan itu dengan Al-Quran, kitabullah. Ya, kemudian Rasulullah juga mengatakan kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada, ya, aku akan menggunakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, bagaimana kalau kemudian saudara sekalian Rasulullah masih bertanya lagi, ya, bagaimana jika kamu tidak mendapatkan di dalam sunnah Rasul? Ya, Mu'adz tegas menjelaskan qol, ya, ajtahidu ra'yi. Ya, maka Mu'adz menjawab, aku akan beristihad dengan pendapatku. Maka Rasulullah gembira dan menepuk-nepuk gitu. Tanda luar biasa benarnya gitu ya. Nah, jadi dengan istihad ini permasalahan apa saja ada. Ya, silakan Pak Mahfud tanya kepada ulama, kitabnya semuanya sudah ada. Kalau tidak ada, masih banyak mustahid di seluruh dunia sekarang itu. Mau tanya hutang kepada negara Cina yang ada ribanya haram atau tidak? Haram, saudara. Ya, tanya hukum tentang sekarang negara dikuasai oligarki, ya, IKN, ya, menggunakan lokasi, menggunakan, ya, tanah yang dimiliki oleh, ya, cukong atau oligarki, hukumnya bagaimana? Ada Pak Mahfud. Al-muslimuna syuraka fis salasin, ya, kaum muslimin atau juga masyarakat itu bersama-sama berhak, dia itu berserikat di dalam 3 hal, apa? Alma, ya, wal kala wan nar, ya, air, padang, kemudian juga api, ya. Semua kekayaan ini adalah miliknya rakyat, harus dikuasai oleh rakyat, dikelola oleh negara, tidak boleh kemudian dikuasai oleh cukong. Ya, mau tanya hukum apa saja ada Pak Mahfud, karena mustahid ini mampu untuk menemukan dalil-dalil di dalam Al-Quran yang digunakan untuk menghukumi fakta-fakta yang baru sampai hari kiamat. Nah, ini fakta yang kedua Pak Mahfud ya, jawaban yang kedua. Yang ketiga, ya, jadi kalau Pak Mahfud mengatakan pendapat yang menegakkan negara ya layaknya seperti zaman Nabi, ya, yakni negara yang menerapkan syariat Islam, ya, atau negara Islam pada zaman para sahabat adalah negara khilafah, itu hukumnya haram, subhanallah. Ini justru bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW, yang Rasulullah itu memerintahkan agar kita mengikuti Rasulullah. Dalam kita berwudhu saja mengikuti, mandi junub saja mengikuti, makan saja kita mengikuti cara Rasulullah. Lebih-lebih di dalam mengatur masyarakat, banyak di sana bagaimana Rasulullah mengatur, ya, orang Yahudi Bani Quraizah, Bani Quraidah, ya, mengatur kemudian dengan menyurati negara-negara yang lain. Dan ini dilanjutkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin sebagaimana jawaban Rasulullah SAW. Pesan Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin, ya, addu 'alaiha bin nawajid. Luar biasa tegas sekali Rasulullah. Ya, maka hendaklah kamu itu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk, dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerahammu. Jadi ketika zaman itu kezaliman, negara ini banyak kekacauan, negara banyak kerusakan, ya, banyak terjadi fitnah, maka kita disuruh kembali kepada sunnah khulafaur rasyidin, ya. Nah, sunnah dari khulafaur rasyidin adalah para khalifah inilah yang kemudian para sahabat, ya, utama inilah yang kemudian melanjutkan yang kemudian disebut dengan
khulafaur rasyidin, ya. Jadi para khalifah yang memang luar biasa, dia mendapatkan petunjuk, mengikuti petunjuk sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang keempat, ya, jawaban kami adalah sahabat itu mendirikan khilafah. Ya, maka hukum mendirikan khilafah itu kalau dikatakan haram berarti sama saja mengatakan para sahabat itu melakukan keharaman. Nauzubillah min dzalik. Ya, tolong Pak Mahfud, ya. Jangan terlalu, ya Pak Mahfud, ya. Tolong direnungkan, dibuka literatur yang lain, dibuka pendapat ulama, ya. Gitu. Nah, sedangkan hukum, ya, memfitnah para sahabat hukumnya haram. Ya, merendahkan para sahabat itu hukumnya haram. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, Allah SWT ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah SWT. Sampai Allah menyebutkan mereka ini adalah khairu ummah, jadi generasi yang terbaik. Ya Allah, luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kamu itu mencaci maki para sahabatku. Jangan kamu mencaci maki para sahabatku. Ya, di dalam kelanjutan hadis itu, karena demi zat yang jiwaku Muhammad di tangannya, di tangan Allah SWT, andai salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka pahalanya tidak akan sampai setara dengan pahala satu emut satu para sahabat. Bahkan ditegaskan setengah emut. Ya Allah, jangankan satu gunung, satu emut aja tidak bisa, setengah emut aja tidak bisa. Begitu luar biasanya para sahabat. Ada sebagian ulama itu kalau kemudian ini, ya, betul-betul ini dia terus melakukan sampai kemudian dia itu tidak mau bertobat, maka bisa dikatakan menista dan bisa terkena tanda-tanda riddah, Pak Mahfud. Nah, kecintaan kami Pak Mahfud, ya, Profesor Mahfud yang mulia terhormat, ya, tolonglah dipikirkan kembali, ya. Yang terakhir, ya, subhanallah Pak Mahfud, ya. Jadi kewajiban menegakkan khilafah, kewajiban mendirikan khilafah itu adalah pendapat jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu semuanya sepakat. Tidak ada satupun yang tidak sepakat. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, ya, di dalam kitab Al-Fiqh, ya, A'la al-Madzhab al-Arba'ah. Ya, beliau mengatakan ittafaqa al-a'immatu rahimahumullah ta'ala ala annal imamatu fardun wa annahu la bu'ta lil muslimina min imamin yuqimu sya'airaddin wa yunsiful madlumin minadh dhalimin wa ala annahu la yajuzu an yakuna 'alal muslimina fi waqtin wahidin fi jami'id dunya imamani la muttafiqani wa la tariqani. Subhanallah, luar biasa, ya. Ya, beliau menjelaskan telah sepakat para imam yang empat bahwa imamah atau khalifah itu adalah khilafah adalah fardu, dan bahwa tidak boleh kaum muslimin harus mempunyai seorang imam yang menegakkan syiar-syiar agama dan melindungi orang-orang yang dizalimi dari orang-orang yang zalim, dan bahwa tidak boleh kaum muslimin pada waktu yang sama di seluruh dunia mempunyai dua imam, baik keduanya itu sepakat maupun bertentangan. Ditegaskan juga, ya, oleh Imam Ibnu Hazm, ya, di dalam kitabnya, ya, Al-Faslu Al-Mihal, ya, wal Ahwa wan Nihal, ya. Beliau menyebutkan ittafaqa jami'u ahli sunnah wa jami'ul murji'ah wa jami'u syiah wa jami'ul khawarij ala wujubil imamah, ya. Telah sepakat, ya, semua ahlu sunnah, semua murji'ah, semua syiah, semua khawarij atas wajibnya imamah atau khalifah. Subhanallah. Nah, itu Pak Mahfud. Jadi kurang apa lagi? Ada 4 argumentasi kita, jawaban dari para ulama, bukan jawaban saya ini Pak Mahfud, karena ini banyak di dalam kitab-kitab ini. Yang terakhir Pak Mahfud saya sampaikan, ya, saya keluar dari hati yang paling dalam Pak Mahfud. Kenapa Pak Mahfud selalu, ya, mengatakan radikal, ya? Kenapa khilafah itu adalah haram? Kenapa negara ini yang sudah dicengkram oleh oligarki, diterapkan hukum kapitalis dan liberal yang sudah benar-benar, ya, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan
keadaan masyarakat yang sengsara sekarang ini, kenapa tidak dikatakan itu adalah haram? Kenapa yang justru jelas-jelas ini kok haram? Nah, gitu ya. Allahu Akbar. Yang kedua, ya ini barangkali saya mengutip lagi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, ya. Gitu. Jadi kalau malaikat ini masuk di dalam sistem ini pun akan menjadi iblis. Jadi kalau memang berat Pak Mahfud, kami para ulama, para advokat semuanya siap untuk membantu Pak, ya, Pak Mahfud untuk bisa lurus, ya, tegak lurus terus, tidak pernah berbelok-belok untuk menghadapi mereka. Ya, kami ini termasuk orang yang insya Allah cinta kepada negeri ini, ya, siap membela negeri ini, ya, tidak ada yang lain, ya, subhanallah. Nah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Baik, terakhir kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasyidatan allati tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudillu bihal kufra tugyana wa ahlah. Allahumma ja'al biladil muslimin khilafah rasyidah ala minhajin nabik allati tadbiku syari'ataka wa sunnatan nabik. Allahumma arhamna bitaufiq wal hidayah. Allahumma arhamna bitaufiq wal hidayah. Allahumma arhamna bi tatbiqi syariah. Allahumma arhamna bi iqamatil khilafah. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Takbir! Takbir! Takbir!